Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Trisna Hadi Saputra, and now I will interpret the videos from Miss Eva. The first video is from English to Indonesian, and the second video is from Indonesian to English. So without any further ado, let's get started. Shakespeare has written of all life's woes. I've read Whitman and Blake and Edgar Allan Poe. But they're too deep for me, I make no excuse. I relate better to Dr. Seuss. Saya telah membaca tulisan-tulisan Shakespeare, Whitman, Blake, dan Edgar Allan Poe. Mereka semua telah menulis banyak tentang kesengsaraan hidup atau masalah kehidupan. Saya tidak membuat alasan, tetapi tulisan mereka terlalu dalam untuk saya, terlalu sulit untuk saya pahami. Jadi saya lebih cocok dengan tulisan-tulisan Dr. Seuss. You have brains in your head, you have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. All the places you will go, all the seeds you will sow, as you embark on your life ahead. Anda memiliki otak di kepala Anda. Anda juga memiliki kaki di sepatu Anda. Jadi, Anda dapat mengarahkan diri Anda ke arah manapun yang Anda pilih. Semua tempat akan Anda tuju, semua benih akan Anda tabur saat Anda memulai hidup Anda ke depan. Now here's a little light that maybe I can shed. Respect is something that you have to earn. Don't hold a grudge or let bridges burn. Hold tight to your dreams, don't ever sway, or you could spend 40 years reliving Groundhog Day. Inilah sedikit cahaya yang mungkin bisa saya berikan. Rasa hormat adalah sesuatu yang harus Anda dapatkan. Jangan menyimpan dendam atau membiarkan jembatan terbakar. Jembatan terbakar adalah istilah dalam bahasa Inggris, yaitu bridges burn, yang artinya melakukan suatu kesalahan dan membuat kita tidak dapat kembali ke keadaan sebelumnya. Lanjut, pegang erat impian Anda, jangan pernah goyah, atau Anda akan menghabiskan 40 tahun lamanya hanya untuk hari-hari yang sama. You are not defined by the size of your thighs, and listen to your heart because it never lies. Anda tidak ditentukan oleh seberapa besar ukuran paha Anda, tapi Anda ditentukan oleh hati kecil Anda. Jadi, dengarkanlah hati Anda, karena ia tidak pernah berbohong. Embrace your differences. It's the distinction you got. Never try to be something you're not. Rangkulah perbedaan Anda, karena itulah perbedaan yang Anda dapatkan. Jangan pernah mencoba untuk menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. And be of service. Help your fellow man. You don't have to do much, just do what you can. Sometimes the greatest gift is the gift of your time, and you can give that if you can't spare a dime. Dan jadilah pelayan. Bantulah sesama Anda. Anda tidak perlu melakukan banyak hal. Lakukan saja apa yang Anda bisa. Terkadang hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada sesama Anda adalah waktu Anda. Dan Anda dapat memberikannya jika Anda tidak dapat menyisihkan uang sepeser pun. A promise is a promise and yours to keep. Make your word your bond, set in concrete. And look people in the eyes whenever you meet. And those, my friends, are words you can tweet. Be grateful, say thank you, and always be kind. Extend a hand when someone falls behind. And don't judge others who are not like you. You don't know anyone till you walk in his shoes. Janji adalah janji, dan itu harus ditepati. Jadikan kata-kata Anda sebagai ikatan yang sangat kuat untuk Anda. Tatap mata orang setiap kali Anda bertemu. Teruntuk teman-teman Anda bisa melakukannya melalui kata-kata yang bisa Anda tweet di Twitter. Bersyukurlah, ucapkan terima kasih, dan selalu bersikap baiklah kepada mereka. Ulurkan tangan saat seseorang tertinggal. Jangan menjelekkan orang lain yang tidak sama seperti Anda, karena Anda belum mengenalnya kalau Anda belum merasakan berjalan di sepatunya. And when all seems lost, have a little faith. Miracles happen every day. And when life's unfair, just turn the page. Things I wish I'd known when I was your age.
Life's not about all the stuff you can acquire. Only love can lift you higher. And money, it means nothing without your health. Dan ketika semuanya tampak hilang, milikilah sedikit keyakinan. Keajaiban terjadi setiap hari, dan ketika hidup tidak adil, balik saja halamannya. Hal-hal yang saya harap saya ketahui ketika saya seusia Anda. Hidup bukan tentang semua barang yang bisa Anda peroleh. Hanya cintalah yang dapat mengangkat Anda lebih tinggi. Dan uang tidak ada artinya tanpa kesehatan. That's the advice I give my younger self. So as you leave today with your future so bright, get out there and shine your light. But remember to never take more than you give. And at the end of your life, you'll know that you lived. Itulah saran yang dapat saya berikan kepada diri saya yang lebih muda. Jadi, untuk Anda yang baru memulai di hari ini dengan masa depan yang begitu cerah, keluarlah dan bersinar teranglah Anda. Tapi ingat, jangan pernah mengambil lebih dari yang Anda berikan. Dan di akhir hidup Anda akan tahu bahwa Anda hidup. 4 tahap cara Rasulullah SAW mendidik anak. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 4 stage of how the Prophet Muhammad SAW educates children. Subscribe to this channel so you don't miss the latest video from us. Yang pertama, di usia anak 0 sampai 6 tahun, perlakukanlah anak dengan lemah lembut. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berlemah lembut, mengasihi dan menyayangi terhadap anak yang masih berusia 0 hingga 6 tahun. The first stage is at the age of 0 to 6 years. Treat children gently. The messenger of Rasulullah SAW advised us to always be gentle, love, and care for children age 0 to 6 years. Kedua, pada usia anak 7 sampai 14 tahun, perkenalkanlah anak tanggung jawab dan disiplin. Pada tahap ini, kita mulai menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat saat mereka telah berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. The second stage is at the age of 7 to 14 years old. Introduce children to responsibility and discipline. At this stage, we begin to instill the value of discipline and responsibility. As in the hadith narrated by Abu Daud, order your children to pray when they are 7 years old and beat them if they pray when they are 10 years old and separate their beds. Ketiga, usia anak 15 sampai 21 tahun. Perlakukanlah mereka seperti sahabat. Hindari menghardik atau memarahi terutama di hadapan saudaranya. Lakukan pendekatan secara diplomasi dan bersahabat sehingga ketika mereka ada masalah, mereka tidak mencari solusinya dari luar. Jadilah pendengar untuk masalah yang mereka hadapi. The third stage is at the age of 15 to 21 years old. Treat them like friends. Avoid scolding or scolding, especially in the presence of their siblings. Approach diplomacy and be friendly so that when they have a problem, they don't look for solutions from the outside. Be a listener to the problems they face. Yang keempat, usia anak lebih dari 20 tahun ke atas. Berikanlah anak kita kepercayaan dan kebebasan untuk memutuskan. Fase ini adalah masa orang tua untuk memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada anak-anak dengan memberi kebebasan dalam membuat keputusan mereka sendiri. Orang tua hanya perlu memantau, menasehati dengan diiringi doa agar setiap tindakan yang mereka ambil adalah tepat. Terima kasih telah menonton.
The first stage is at the age of 21 years old and over. Give our children the trust and freedom to decide. This phase is the time for parents to give full trust to children by giving freedom to make their own decisions. Parents only need to monitor and advise accompanied by prayer so that every action they take is appropriate. Well, everyone, that was all from me. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.